Ini adalah Honda Brio Satya E bertransmisi manual tahun 2014. Brio Satya merupakan city car dari Honda yang masuk ke dalam skema LCGC dan mendapat keringanan pajak dari pemerintah. Brio Satya sendiri dikembangkan dari Brio yang bukan merupakan LCGC. Untuk ban menggunakan Dunlop Enasafe dengan profil 17565R14. Pertama hadir di 2013 dan langsung berhadapan dengan Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Datsun Go, dan Suzuki Karimun Wagon R. Secara desain, Brio terasa lebih niat dan sporty dibanding rivalnya. Interior berwarna beige dengan material jok aslinya fabric berwarna beige dan coklat. Desain dashboardnya juga digunakan di Honda Mobilio dengan material yang tipis dan terkesan murah. Joknya semi bucket yang tipis, namun dibanding rivalnya ia memberi support yang lebih baik. Matter cluster berdesain menarik dan sudah Optitron serta dilengkapi MID. Head unitnya sudah diganti Pioneer touchscreen, pengaturan AC paling lengkap di kelasnya dengan arah semburan. Interiornya memang tidak memiliki fit dan finish yang baik, namun secara desain ia sporty dan driver oriented. Dibanding LCGC lain yang interiornya sederhana, interior Brio ini terkesan lebih berkelas. Tuas pembuka bagasi di sini, duduk di depan tidak terasa sempit dan cukup nyaman. Dimensi Brio ini sangat kompak dan rendah, eksteriornya juga berkonsep segitiga yang unik. Masuk ke belakang, pintunya sangat kecil dan tanpa door pocket. Sudah ada speaker belakang dan power window. Kapasitas jok belakangnya sangat terbatas dan tergolong sempit di kelasnya. Joknya sendiri cukup nyaman dan rebah, namun ruang kakinya mentok, begitu pula dengan ruang kepala. Desain dashboard secara keseluruhan sudah dilengkapi dengan 2 airbag yang bagus untuk kelasnya. Sayangnya ABS dan EBD hanya untuk varian bertransmisi otomatis. Jok belakang tanpa headrest adjustable sehingga kurang ideal untuk orang dewasa, serta jok ini mepet dengan kaca bagasi. Untuk anak-anak, jok ini memadai dan nyaman, namun untuk orang dewasa kurang cocok. Mobil ini memang lebih mengutamakan kesenangan berkendara, bukan kenyamanan penumpang. Desain belakangnya unik dengan kaca bagasi besar yang rata. Untuk rem belakang masih tromol, lampu belakang sudah diganti milik Brio Facelift 2016. Di tipe E ada garnish hitam dan krom di bawah kaca bagasi, serta sudah ada wiper belakang. Pintu bagasinya sangat kecil sehingga akses barang agak sulit. Kapasitas bagasinya juga paling kecil di kelasnya. Hal ini disebabkan karena desain belakangnya yang landai dan rata, serta jok belakang yang rebah. Untuk ban serep full size dengan pel kaleng. Untuk memperluas bagasi, jok ini bisa dilipat full yang tidak rata lantai. Secara ruang kabin dan bagasi memang Brio ini sangat terbatas dibanding rival sekelasnya. Feel menutup kaca bagasi cukup solid dan kokoh. Spoiler standar untuk semua tipe dan sensor parkir ini tambahan. Desain yang sporty memang tidak menguntungkan untuk volume interiornya, namun terasa ikonik dibanding LCGC lain yang terasa lebih murah. Tak heran Brio ini lebih diminati oleh anak muda karena desainnya yang lebih terasa mahal. Tuas transmisi Brio sangat menyenangkan dan mudah dipindahkan, memberikan feel clicky, presisi, dan cepat perpindahannya. Pedal kopling tergolong berat untuk sebuah mobil kecil, namun terasa mantap dan mudah menakarnya. Lepas kopling dan mobil menggelinding perlahan, secara cukup halus. Ada sedikit getaran di mesin jika tidak digas, wajar untuk mobil dengan torsi kecil. Visibilitas Brio sangat lega ke berbagai arah, terutama ke belakang karena kacanya yang sangat besar. Posisi duduknya tidak bisa diatur ketinggiannya, namun tergolong cukup rendah dibanding rivalnya. Membuat berkendara bersama Brio ini cukup rileks dan ergonomis, walau joknya tipis dan agak keras. Posisi tuas transmisi pas dan setir dekat dengan badan, sangat berbeda dari mobil lain sekelasnya yang posisi duduknya kaku. Dipadukan dengan dimensi yang sangat kompak, mengendarai Brio terasa mudah dan lincah.
Peredaman mobil ini terasa kurang, terutama di suara samping dan atap. Road noise juga masuk ke dalam kabin, namun uniknya suara mesin tergolong minim dibanding mobil sekelasnya. Hal ini disebabkan suara mesinnya yang memang lebih halus dibanding merek lain. Mesin 1200 cc Brio ini tergolong halus dan senyap, tidak seperti rivalnya yang 3 silinder, mesin 4 silindernya terasa halus, walau peredaman mesinnya minim. Tenaga terasa cukup untuk penggunaan dalam kota, ia tidak terasa kekurangan tenaga. Namun memang tenaga puncak baru dicapai di RPM tinggi khas mesin VTEC Honda. Ketika RPM tinggi, tenaga terasa menyenangkan sehingga mengendarai mobil ini di RPM tinggi akan terasa sangat menggugah. Di RPM bawah, tenaganya cenderung biasa saja. Hal ini juga berefek ke konsumsi BBM mobil ini yang sangat dipengaruhi oleh cara berkendara. Mobil ini tidaklah selalu hemat konsumsi BBM-nya. Berkendara secara agresif bisa membuat konsumsi BBM-nya menurun akibat tenaga puncak yang diraih di RPM tinggi. Tidak seperti rivalnya yang tenaganya ada di RPM menengah ke bawah sehingga konsumsi BBM-nya bisa selalu hemat. Dengan karakter mesin khas Honda ini, Brio sangat cocok untuk pengendaraan dalam kota maupun keluar kota. Menyalip mobil lain terasa effortless dan mudah. Untuk stop and go juga mesinnya cukup bertenaga. Transmisi manual Brio tergolong salah satu yang terbaik di kelasnya soal feel. Baik pedal kopling dan tuas transmisi terasa mantap, presisi, dan cekatan. Gigi satu agak pendek, namun gigi dua mobil ini panjang. Berakselerasi dengan gigi duanya menyenangkan karena nafasnya yang panjang, ditambah dengan karakter mesin yang bertenaga di putaran atas. Handling mobil ini sangat baik, dengan bodi yang kompak dan rendah, setir yang sekatan, Brio terasa mudah dikendalikan. Ia sangat terasa gesit dan menyenangkan. Setirnya terasa ringan dan tanpa feel, sangat wajar untuk mobil sekelas ini. Namun setirnya memberikan respon yang sangat baik. Sangat mudah mengendarai mobil ini, mudah diprediksi dan juga fun to drive. Body roll juga sangat minim akibat ground clearance yang rendah. Intinya mobil ini selangkah lebih baik dari rival sekelasnya untuk urusan berkendara. Gabungan dari posisi duduk yang ergonomis dan sporty, rasa berkendara, performa, dan handlingnya membuat mobil ini enak dikendarai sendiri. Namun di kecepatan tinggi, mobil ini memang agak kurang mantap khas mobil kecil. Selain itu, kecepatannya juga di limit di 145 km/jam. Suspensi mobil ini keras dan kasar. Hal ini menjadi kekurangan utama Brio. Kenyamanan untuk penumpang terasa kurang baik karena memang mobil ini mengejar handling yang sporty. Suspensi memiliki travel yang pendek sehingga melewati jalanan rusak akan sangat terasa di kabinnya. Ditambah dengan kabin yang tidak terlalu lega dan jok yang tidak terlalu empuk, mobil ini menjadi kurang cocok dijadikan mobil keluarga. Overall, Brio adalah mobil yang sangat cocok untuk mereka yang berjiwa muda dan senang berkendara sendiri. Mobil ini cukup baik performanya, mesinnya mampu dikendarai secara efisien, handlingnya sangat baik dan lincah, ia juga mudah dikendarai oleh berbagai kalangan. Namun sayangnya kenyamanannya harus dikorbankan karena mobil ini mengejar fun to drive. Harga bekasnya juga tergolong tinggi dibanding mobil sekelasnya. Penyakit mobil ini adalah komponen kaki-kaki dan interior yang kerap bunyi, engine mounting, dan mesin overheat yang kerap terjadi di Satya manual. Namun secara keseluruhan mobil ini masih sangat menarik dibeli dalam kondisi bekas.